tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini berkata, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Ini sangat luar biasa. Banyak orang berpikir bahwa kuasa hanya datang dari ilmu pengetahuan yang dimiliki, dari jumlah uang, dan dari tingginya kedudukan. Namun semua hal tersebut hanya mendatangkan kuasa yang terbatas. Kerap kali kehidupan membawa kita ke dalam suatu masalah di mana uang, pendidikan, kedudukan yang kita miliki tidak sanggup menyelesaikan masalah itu dengan segera dan tuntas. Maka untuk mengatasi masalah besar di luar kemampuan kita, kita memerlukan kuasa supranatural untuk menolong kita. Itulah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa di atas segala kuasa. Kuasa yang tidak dibatasi oleh hukum dunia ini dan pengetahuan dunia ini. Inilah yang telah disediakan Bapa di sorga untuk kita semua anak-anaknya yang percaya kepadanya. Pencurahan Roh Kudus adalah pencurahan kuasa. Semua anak Tuhan sangat membutuhkan kuasa Tuhan untuk hidup pada akhir zaman ini. Hidup dengan kuasa Tuhan bukan berarti kita terhindar dari setiap masalah, tapi kita dapat menanggungnya dan menang atas apapun yang terjadi atas kita. Juga kita menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Apapun yang terjadi pada kita, kita tetap menjadi saksi Tuhan karena Roh Kudus di dalam kita. Sama seperti Daniel yang menghadapi resiko besar, namun Daniel tetap menjadi saksi Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Dia tetap setia berdoa. Daniel lebih rela untuk berhadapan dengan singa-singa yang kelaparan daripada berhenti berdoa dan berhenti menjadi saksi Tuhan. Alkitab berkata, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Itulah Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita semua sekarang ini. Daniel 6 ayat 4 menuliskan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Seharusnya sikap hati, perkataan, dan tujuan hidup dari anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus adalah mereka selalu rindu menjadi saksi Tuhan dan selalu rindu menyelamatkan jiwa, sama seperti kerinduan hati Tuhan yang menginginkan setiap orang bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kuasa Roh Kudus juga membawa perubahan dalam hidup kita. Sebagaimana Petrus setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia menjadi sangat berbeda. Petrus yang tadinya begitu penakut, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Namun setelah penuh dengan Roh Kudus, Petrus menjadi seorang yang sangat pemberani dan juga penuh hikmat. Petruslah yang mengucapkan ayat firman yang sangat berkuasa dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12, yakni, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sungguh luar biasa kuasa Roh Kudus mengubahkan Petrus dari seorang yang tidak terpelajar menjadi sangat berhikmat. Dari seorang yang menyangkal Tuhan Yesus menjadi orang yang sangat berani memberitakan Tuhan Yesus apapun resikonya. Semuanya kita juga dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berani, yang berhikmat, yang penuh kuasa dan kasih Tuhan. Janganlah kita berpikir perubahan hidup karena kuasa Roh Kudus mustahil terjadi bagi orang yang sudah tua, atau hanya bisa terjadi pada golongan tertentu saja. Kuasa Roh Kudus adalah untuk semua orang yang percaya dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17a, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Jadi Tuhan tidak memilih orang-orang yang sempurna saja untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, atau yang kaya saja, ataupun yang baik saja. Kita tahu bahwa Tuhan memilih penganiaya gereja bernama Saulus menjadi rasulnya, yang kemudian bernama Paulus. Begitu jahatnya Saulus sebelum mengenal Tuhan, di mana tadinya ia adalah seorang yang begitu bersemangat membunuh murid Tuhan. Namun setelah Saulus penuh Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang baru. Dia menjadi Paulus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus dan menanggung banyak penderitaan oleh karena nama Yesus. Jika Saulus dapat diubahkan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka kita semua juga dapat diubahkan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin saat ini kita masih diikat oleh berbagai kebiasaan buruk. Biarlah kita mengetahui kebenaran bahwa kuasa Roh Kudus sanggup membebaskan dan mengubahkan kita. 2 Korintus 3:17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kuasa Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kita akan memampukan kita untuk mengalahkan perbuatan tubuh atau kehendak daging kita yang selalu mau berdosa. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini berarti tiap hari Roh Kudus akan menolong kita, di mana kuasanya memampukan kita untuk menolak dosa. Kita dapat memiliki hidup yang baru, hidup yang kudus, hidup yang berubah, semakin menjadi seperti Tuhan Yesus setiap hari. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa jika sudah penuh Roh Kudus, maka berarti ia dapat meminta dilepaskan dari semua masalah, atau ia menjadi kebal dari semua persoalan di dunia ini. Kita tahu bahwa tidaklah demikian halnya. Kita semua mengalami masalah, persoalan, dan pencobaan selama kita hidup di dunia ini. Namun Roh Kudus di dalam kita akan menolong, mengajari, menguatkan, menghibur, dan memberikan hikmat kepada kita bagaimana menghadapi dan menanggung masalah yang terjadi tersebut, dan kemudian menjadi seorang pemenang di mata Tuhan. Kita tidak perlu dikalahkan oleh kekhawatiran, kesedihan, dan ketakutan. Roh Kudus di dalam kita akan mengingatkan kita akan firman Tuhan, akan janji Tuhan
yang membawa damai sejahtera dan membangkitkan iman dalam hati kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak terhindar dari pencobaan ketika ia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1-13 menuliskan bahwa Tuhan Yesus mengalami pencobaan, tetapi ia memberikan teladan yang baik kepada kita, yakni dengan kekuatan firman yang diterangi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus menang mengatasi semua pencobaan yang datang. Ini adalah satu prinsip kehidupan yang penting bagi kita yang penuh dengan Roh Kudus, bahwa kita harus menghadapi persoalan hidup ini dengan firman Tuhan yang diterangi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan dan Roh Kudus selalu berjalan bersama-sama. Akan ada kalanya firman Tuhan yang dihidupkan Roh Kudus dalam hati kita akan bertentangan dengan pikiran manusiawi kita. Misalnya seperti kisah janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10-16, di mana ketika ia sangat berkekurangan, ia diminta untuk menabur lebih dahulu, yakni dengan memberikan makanannya yang terakhir kepada Nabi Elia. Ia patuh dan ia mengalami mujizat Tuhan, sehingga ia dan anaknya tetap hidup. Atau kisah orang yang lumpuh selama 38 tahun dalam Yohanes 5 ayat 5-9, di mana jelas ia masih belum sembuh. Justru ia diminta Tuhan Yesus untuk bertindak bangun, mengangkat tilam, dan berjalan. Ia patuh dan ia disembuhkan. Jadi jika kita patuh pada pimpinan Roh Kudus dan melaksanakan firman Tuhan dengan iman, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam hidup kita. Ingatlah Zakaria 4 ayat 6b berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sangat dahsyat kuasa Roh Kudus bagi kita yang percaya kepadanya. Biarlah di hari peringatan Pentakosta ini, kita semua benar-benar mengalami persekutuan yang intim dengan Roh Kudus dan selalu berjalan dalam kepatuhan kepada pimpinan Roh Kudus dalam hati kita. Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak pernah menghadapinya sendirian, yakni dengan kekuatan manusiawi saja. Tetapi kita memiliki kuasa Roh Kudus yang memampukan kita hidup tiap hari dengan pengharapan, dengan iman, dengan kasih, dan dengan kuasa Tuhan. Amin.